Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi ini berjudul Kuasa Doa. Bertemu Allah di tempat yang sunyi. Firman Allah hari ini dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya, kepada semua yang berseru kepadanya dalam kebenaran. Doa adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Doa bukan sekadar kewajiban rohani atau rutinitas spiritual, teman-teman. Doa adalah undangan untuk menjalin hubungan dengan Allah. Melalui doa kita masuk ke hadirat Sang Pencipta alam semesta yang tetap mau mendengarkan suara kita. Haleluya. Namun apa yang membuat doa begitu kuat? Dan mengapa Tuhan terus memanggil kita untuk berdoa? Poin pertama, doa menghubungkan kita dengan hati Allah. Doa bukan pertama-tama tentang meminta. Doa adalah tentang berada bersama Allah. Dalam doa kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak dilupakan. Kita tidak menjalani hidup dengan kekuatan sendiri. Tuhan rindu bersekutu dengan anak-anaknya. Setiap kali kita datang kepadanya dalam doa, kita sedang merespons undangan kasih-Nya. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan bukan hanya mendengar saat kita berdoa, Dia mendekat. Wow. Poin kedua, doa mengubah kita sebelum mengubah keadaan. Seringkali kita datang kepada Tuhan berharap Dia mengubah situasi, tetapi Dia justru mulai mengubah hati kita. Kekhawatiran berubah menjadi damai, ketakutan menjadi keberanian, kebingungan menjadi kejelasan, kegelisahan menjadi ketenangan. Dalam doa, Tuhan meluruskan kembali hati kita kepada kebenarannya. Dia meneguhkan pikiran kita. Dia mengingatkan kita akan janji-janjinya. Sebelum keadaan berubah, Dia lebih dahulu menguatkan orang yang berdoa. Inilah sebabnya Paulus menulis di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Doa membawa damai sebelum membawa jawaban. Poin ketiga, doa mengundang kuasa surga masuk ke dalam hidup kita. Doa bukan tindakan pasif. Doa adalah peperangan rohani. Doa memanggil bala tentara surga masuk ke situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Elia berdoa dan hujan berhenti. Daniel berdoa dan mulut singa tertutup. Jemaat mula-mula berdoa dan pintu penjara terbuka. Yesus berdoa dan orang sakit disembuhkan. Orang mati dibangkitkan dan roh jahat diusir. Saat kita berdoa, kita bekerja sama dengan Allah yang masih melakukan mukjizat hingga hari ini. Saya ulangi ya, saat kita berdoa, kita bekerja sama dengan Allah yang masih melakukan mukjizat hingga hari ini. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doamu dapat mengubah hal-hal yang tidak dapat diubah oleh kekuatan manusia. Poin keempat, doa adalah gaya hidup bukan alat darurat. Tuhan tidak ingin doa menjadi pilihan terakhir kita. Dia ingin doa menjadi respons pertama kita. Saat bangun pagi, Tuhan, pimpin aku. Saat bingung, Tuhan, berbicaralah. Saat dicobai, Tuhan, kuatkan aku. Saat terluka, Tuhan, sembuhkan aku. Saat diberkati, Tuhan, terima kasih. Doa adalah bernafas dalam hadirat Allah sepanjang hari. Doa menjaga hati kita lembut, telinga kita peka, dan roh kita selaras dengannya. Poin kelima, doa membangun keintiman dengan Bapa. Yesus sering mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Bukan karena Dia tidak punya kuasa, tetapi karena Dia punya hubungan dengan Bapa. Jika Yesus saja membutuhkan doa, apalagi kita.
Tuhan tidak tersentuh oleh kata-kata indah atau doa panjang yang rumit. Dia ingin kejujuran, kesederhanaan, hati yang terbuka. Seorang anak yang berlari kepada Bapa yang mengasihi dengan dalam. Doamu tidak perlu sempurna, yang penting tulus. Mari kita berdoa, teman-teman. Ya Allah, ya Abba Father, terima kasih atas anugerah doa. Ajari kami untuk mencari-Mu bukan hanya saat dalam krisis, tetapi di setiap momen hidup kami. Tariklah hati kami mendekat kepadamu. Jadikan doa sebagai sumber kekuatan, tempat kedamaian, dan percakapan kami denganmu setiap hari. Pekakanlah telinga kami untuk mendengar suaramu, dan teguhkan kami untuk berdoa dengan iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Alright guys, bless you. Have a great Thursday, and see you again tomorrow. Bye-bye.